kuliahnya membahas dua topik. Yang pertama tentang Erythropapulosa squamosa dermatosa dan berikutnya tentang Vesicobolosa. Yang pertama kita bahas tentang Erythropapulosa squamosa dermatosa terlebih dahulu. Next. Erythropapulosa squamosa dermatosa adalah golongan penyakit kulit dengan efloresensi terutama berdasarkan judulnya, dia terdiri dari eritema, papula, maupun squama. Untuk dibagi menjadi dua, penyebab yang diketahui maupun tidak diketahui. Untuk penyebab yang diketahui terdiri dari dermatomycosis superficialis, kemudian lues 2, lues itu nama lain dari sifilis, kemudian morbus Hansen. Penyebab yang tidak diketahui terdiri dari psoriasis vulgaris, pityriasis rosea, dermatitis seborrheic, lichen planus, maupun pityriasis rubra pilaris. Next. Yang pertama kita bahas tentang psoriasis vulgaris. Psoriasis vulgaris definisinya adalah penyakit kulit yang sifatnya kronis dan residif dengan lesi terutama berupa bentukan makula erythematus, bulat atau lonjong, atau bisa dalam bentuk plak. Jadi plak itu dia sifatnya lebih meninggi atau menebal. Kemudian disertai dengan adanya squama tebal dan adanya squama tebalnya berwarna putih keabuan atau sifatnya transparan. Next. Kemudian untuk etiologi dan patofisiologinya penyebab pasti tidak diketahui. Faktor-faktor yang bisa jadi pemicu adalah ada terjadi pemendekan turnover epidermis, kemudian bisa juga karena predisposisi genetik dengan faktor pencetus lain seperti infeksi, stres, trauma, obat-obatan tertentu maupun adanya perubahan iklim. Next. Dan epidemiologinya bisa terjadi pada semua usia, meskipun lebih sering terjadi pada usia dewasa. Kejadian pada pria sama dengan wanita, predileksinya terutama psoriasis vulgaris pada daerah yang mudah terkena trauma, seperti area siku, lutut, sakrum, bokong, kemudian kepala maupun genitalia. Gejala klinisnya biasanya disertai dengan adanya keluhan, bisa ada rasa gatal atau mungkin sedikit gatal, terasa panas maupun dari alasan kosmetik karena adanya bercak-bercak merah tadi yang cukup tebal. Next. Untuk di area kulit, bentukan lesinya bisa terdapat makula erythematus, bisa juga plak erythematus, kemudian batasnya jelas, tertutup squama yang cukup tebal, dan dia transparan, lepas di bagian tepi, serta lekat di bagian tengah. Bisa dilakukan pemeriksaan seperti Karswag phenomenon, biasanya ditemukan hasil yang positif, Auspitz sign juga ditemukan hasil yang positif, maupun Kopner phenomenon. Bentuk makulanya bisa beraneka ragam, anular, girata, folikular, gutata, maupun punctata. Next. Untuk selain di kulit, bisa juga terjadi keluhan pada kuku. Biasanya kuku tampilannya dia keruh, kemudian ada piting, ada puntat, kemudian bisa terjadi subungual hiperkeratosis atau kuku yang sedikit terangkat, dan biasanya lebih sering terjadi pada kuku tangan. Selain kulit maupun kuku, area lain bisa terserang adalah daerah mukosa dan sendi. Jadi bisa terjadi geographic tongue. Bentuk lain dari psoriasis bisa psoriasis, ada lagi yang lain psoriasis pustulosa maupun psoriasis artropatik. Next. Untuk pemeriksaan yang bisa dilakukan pada pasien psoriasis vulgaris adalah salah satunya adalah histopatologi. Biasanya gambaran klinisnya khas bisa menjadi diagnosis pasti. Jadi pada pemeriksaan histopatologi nanti ditemukan bentukan hiperkeratosis, parakeratosis, akantosis, pemanjangan reteris, pemanjangan papila dermis, mitosis dari stratum basalis yang meningkat, maupun terdapat mikroabses penurunan. Next. Untuk diagnosis, penegakan diagnosis dari psoriasis vulgaris bisa secara klinis dan histopatologi. Untuk diagnosis bandingnya bisa morbus Hansen tipe tuberkuloid, kemudian bisa lues atau sifilis terutama yang stadium 2,
kemudian bisa juga dermatomycosis superficialis, dermatitis seborrheic, maupun pityriasis rosea. Untuk penyulitnya pada psoriasis bisa terjadi erythrodermi. Penata laksanaannya dari kausal, karena dia tidak jelas kausalnya, tujuannya menghilangkan faktor pencetus atau lesi, kemudian bisa diberikan beberapa pengobatan baik topikal maupun sistemik. Nah, topikalnya pilihannya ada beberapa, bisa dengan kortikosteroid topikal, bisa juga dengan yang mengandung tar, antralin, vitamin D3 maupun acidum salicilicum. Kalau untuk sistemik bisa dilakukan bisa dengan pemberian obat methotrexate, retinoid, atau juga bisa dengan tindakan seperti fototerapi. Ini gambaran dari lesi psoriasis vulgaris pada area yang mudah terkena trauma atau tekanan, yang ini terjadi pada daerah siku. Next. Nah, kalau ini dia dengan tampilan yang lebih kecil ya. Kalau psoriasis biasanya dia tampilannya lebih besar, mulai dari makula sampai plak erythematus. Kalau ini dengan ukuran yang lebih kecil, jadi kalau ukuran lebih kecil, mungkin lesinya bisa, kalau dari gambarannya tampak pustul-pustul, nah ini bisa ke arah psoriasis pustulosa. Kalau ini di area kepala, bisa juga mengenai telinga. Kalau dari lesinya tampak plak erythematus karena dia cukup lebar dan juga squamanya tampak cukup tebal, berwarna putih. Kemudian bisa juga nanti kita lakukan beberapa tes yang untuk lebih menegakkan diagnosa ke arah psoriasis vulgaris. Nah, kepala juga salah satu area yang cukup sering terkena karena kepala juga area yang mudah terkena trauma atau tekanan. Nah, next. Ini gambaran yang psoriasis vulgaris, jadi karena variannya banyak, tapi angka tersering adalah psoriasis yang tipe vulgaris karena dia lesinya biasanya lebih besar. Jadi tampilan klinisnya berupa plak erythematus itu tadi, disertai dengan squama yang cukup tebal dan berwarna bisa putih keabuan. Next. Kalau ini kelainan yang bisa terjadi juga pada pasien psoriasis, yaitu adanya keluhan pada kuku tadi seperti pitting nail, terus permukaan kuku yang bisa terangkat atau subungual hiperkeratosis. Jadi dan area-area kuku yang bisa terkena itu juga sebenarnya cukup banyak. Tapi salah satu yang selain kulit, maksudnya selain kulit itu kuku juga bisa terkena pada pasien psoriasis. Next. Kemudian ini yang di area telapak tangan, jadi area telapak tangan pun juga bisa terkena dari lesi ini. Jadi cirinya hampir sama. Jadi dengan adanya makula atau plak erythematus, kemudian disertai squama yang tebal dengan warna bisa putih keabuan. Next. Kalau ini kalau dari efloresensi lesinya lebih dominan pustul ya. Biasanya kalau yang lebih dominan pustul itu bisa ke arah psoriasis pustulosa. Nah, dia tinggal nanti sifatnya apakah lokalisata, terbatas pada area tertentu, atau ada juga psoriasis pustulosa yang sudah meluas atau menjadi lebih berat atau lebih parah. Oke, next. Nah, yang berikutnya adalah golongan erythropapulosa lainnya selain psoriasis vulgaris adalah pityriasis rosea. Definisinya dia merupakan penyakit kulit yang ringan dan sifatnya swasirna. Dengan lesi biasanya makula erythematus, bentuknya bisa oval, bisa juga disertai papul maupun bentukan plak. Serta di sekeliling tepinya juga terdapat squama. Untuk etiologi dan patofisiologi, penyebab pastinya belum diketahui, diduga kemungkinan karena virus. Next. Untuk epidemiologinya, biasanya pada usia remaja dan juga pada dewasa muda lebih banyak angka kejadiannya. Pria dan wanita dengan angka kejadian yang sama.
Predileksinya biasanya pada bagian tubuh yang tertutup pakaian, leher, dagu, kemudian bisa juga pada area yang terbuka atau mengarah ke pityriasis rosea inversa. Tapi inversa biasanya pada daerah lipatan-lipatan sebenarnya. Oke, next. Untuk gejala klinisnya bisa disertai gejala konstitusi, bisa juga tidak. Biasanya gatalnya ringan, tapi sampai sedang atau mungkin asimptomatik. Ciri khasnya biasanya ditemukan bentukan heral patch atau mother plug atau medallion, jadi bentuk yang paling besar ukurannya di antara yang lesi lain sebagai lesi awal. Kemudian lesinya bentuknya makula bulat lonjong dengan tepi meninggi, lekat pada tepi, kemudian sumbu panjang sejajar lipatan kulit di area punggung, jadi seperti gambaran pohon cemara yang terbalik atau Christmas tree pattern. Jadi ini juga salah satu ciri khas dari rosea. Kemudian bisa juga dilakukan pemeriksaan histopatologi. Biasanya ditemukan gambaran akantosis ringan, parakeratosis vokal, adanya infiltrasi limfosit maupun perivaskular yang ringan. Next. Untuk diagnosisnya biasanya dari segi klinis ini sudah cukup khas. Tadi kita mencari yang mother plug gitu ya, jadi lesi yang paling besar, kemudian sama bentukan Christmas tree pattern atau pohon cemara yang terbalik. Kemudian untuk diagnosis bandingnya bisa psoriasis vulgaris, kemudian dermatitis seborrheic, DWAS 2, tinea corporis maupun morbus Hansen. Next. Penata laksanaannya terapi spesifik belum ada yang spesifik ya, karena dia lebih mengobati ke simptomnya juga. Jadi salah satunya karena bisa disertai gatal, bisa diberikan pemberian antihistamin, mungkin bisa juga diberikan topikal, misalnya bedah yang mengandung asidum salicilikum untuk meredakan gatalnya. Bisa juga diberikan stereotopikal atau sistemik bila memang cukup parah, dan bisa juga diberikan konseling tambah. Next. Ini adalah gambaran pityriasis rosea. Nanti kita cari yang mother plug atau heral patch tadi, jadi lesi yang paling besar ukurannya, sementara yang lain-lainnya biasanya lebih kecil dan gambaran seperti pohon cemara yang terbalik. Ini biasanya kita lihat di area punggung. Oke, next. Nah, ini contoh gambarannya juga. Jadi ada makula erythematus, bentuknya oval, bulat lonjong, disertai squama, bisa juga ada papul. Next. Nah, yang berikutnya itu adalah dermatitis seborrheic. Dermatitis seborrheic juga penyakit kulit. Dia merupakan radang superficialis, juga sifatnya bisa kronis. Predileksinya biasanya di area seborrheic. Di area seborrheic itu bisa di kepala, bisa di telinga, bisa juga di wajah. Kemudian dia bisa mengalami remisi dan eksaserbasi. Untuk etiologi pastinya juga belum diketahui. Biasanya dugaan karena adanya Pitrus permoval yang berlebih, mungkin dipicu juga stres, atau bisa juga pada pasien-pasien dengan imunokompromis seperti pasien HIV, AIDS, atau ada penyakit neurologis, atau bisa juga karena status seborrheic yang diturunkan. Untuk patogenesisnya sendiri, biasanya berhubungan erat dengan keaktifan glandula sebasea. Kalau pada bayi, biasanya akibat stimulasi hormon androgen terjadi pada bulan-bulan pertama, jarang pada usia sebelum akil balik, dan mencapai puncak pada umur 18 sampai 40 tahun. Faktor pencetus lain juga bisa jadi pencetus ya untuk dermatitis seborrheic, antara lain kelelahan, stres, maupun infeksi. Next. Untuk epidemiologinya bisa terjadi pada usia bayi, tapi juga pada orang dewasa dan dominan pada pria. Predileksi biasanya pada area seborrheic, yaitu yang kelenjar sebaseanya bisa cukup banyak. Contohnya seperti kepala, wajah, badan atas, lipatan-lipatan. Next.
Untuk gejala klinisnya ada beberapa gambaran dari dermatitis seborrheic, bisa juga dalam bentuk pityriasis sika atau kita bahasa awamnya ketombe atau dandruff. Kemudian ada juga pityriasis steatoides, yaitu bentuk yang lebih berminyak. Kemudian rambut juga bisa cenderung merontok, terutama di bagian vertex dan frontal. Kalau yang berat biasanya bercaknya bersuama dan berminyak, disertai eksudasi dan krusta tebal yang meluas pada dahi, labella, telinga postaurikuler, leher, supraorbital, blepharitis, lipatan nasolabial, sternal, interscapular, lipatan di bawah mami pada wanita, umbilikus, area anogenital. Bila pada bayi, biasanya yang khas adalah gambaran cradle cap, suama kekuningan dengan adanya debris pada area kulit kepala. Untuk dermatitis seborrheic, histopatologinya didapatkan gambaran akantosis, spongiasis ringan, kemudian bisa terdapat infiltrat sel-sel radang dan perivaskular. Untuk diagnosis pasti biasanya dilihat dari klinis, dia cukup khas, dan yang bandingnya juga seperti psoriasis vulgaris, pityriasis rosea, tinea corporis. Okay, next. Penyulitnya yang bisa terjadi adanya rambut rontok, kemudian infeksi sekunder, maupun kalau kondisi yang sudah lebih berat atau parah akan menjadi erythroderma. Untuk penata laksanaannya bisa dilakukan beberapa hal. Yang pertama, diet rendah lemak, kemudian bisa menghindari faktor-faktor pencetus, misalnya seperti stres dan lain-lain. Kemudian untuk pengobatan bisa diberikan topikal, terutama kalau pada area kepala bisa diberikan bentuk sampo mungkin yang mengandung selenium sulfate atau simprition atau mungkin ketoconazole, atau bisa juga diberikan losiosteroid. Untuk area lain selain kepala kita berikan dalam bentuk krim seperti krim kortikosteroid, imidazole. Bila lesinya luas, kita dapat berikan per oral kortikosteroid dengan dosis 20-30 ml per hari, kemudian nanti dilakukan tapering off, jadi dosisnya diturunkan secara bertahap. Bisa juga diberikan ketoconazole untuk dewasa sekitar 200 ml per hari. Bila ada infeksi sekunder, maka dapat diberikan antibiotik. Untuk prognosisnya, bila mempunyai faktor konstitusi, agak sulit untuk disembuhkan. Next. Ini contoh gambaran dermatitis seborrheic, tapi pada bayi. Jadi khasnya adalah kita sebut cradle cap. Jadi ada gambaran makula erythematus, kemudian squama ini juga bisa cukup berminyak. Nah, kalau misalnya dia dermatitisnya hanya terbatas pada area kepala, cukup baik biasanya, bisa membaik dalam waktu cukup cepat ataupun nanti bertambah usia dia lebih baik lagi. Kalau untuk yang sudah meluas akan menjadi minor disease, jadi bisa disertai dengan infeksi atau mungkin ada demam, gitu ya, dan pasien tampak lebih berat atau lebih parah kondisinya. Oke, next. Ini tadi masih di area kulit kepala sama di area genitalia. Jadi memang di genitalia pun daerah lipatan-lipatan juga bisa terjadi dermatitis seborrheic juga. Gambarannya hampir sama, ada makula erythematus, bisa juga disertai squama, tapi kalau misalnya karena garukan, terus kemudian juga bisa terjadi erupsi, sehingga tampak sedikit basah. Kalau ini di area wajah, kalau di area wajah juga bisa terjadi selain di kulit kepala, wajah juga bisa terkena. Jadi tampak juga gambaran makula erythematus, kemudian disertai squama, kadang squamanya juga tampak berminyak atau kekuningan. Next. Ini yang pada area wajah juga, jadi tampak di sini ada makula erythematus, kemudian disertai squama yang cukup kelihatan kekuningan dan cukup berminyak. Ini juga bisa jadi ciri khas untuk seborrheic.
Ini yang dermatitis seborrheic juga pada bayi ya, jadi memang cukup sering di area kepala, kita sebutnya cradle cap tadi. Tampak juga gambaran makula erythematus dengan squama yang lumayan berminyak dan tampak kekuningan. Oke, next. Ini juga area kepala lagi, tampak juga squamanya yang cukup dominan, meskipun tidak terlalu tebal, tapi tampak ada squama, dan makula erythematusnya juga kelihatan. Meskipun yang lebih kelihatan di sini squamanya ya. Oke, next. Nah, yang berikutnya adalah lichen planus. Lichen planus definisinya adalah terjadinya proses inflamasi kulit di area folikel rambut, membrana mukosa, dan disertai gatal. Untuk etiologi dan patofisiologi, penyebabnya juga belum diketahui dengan pasti, diduga bisa terjadi karena kelainan imunologi, maupun terjadi infeksi bakteri, virus, maupun jamur. Dan bisa juga karena paparan obat maupun bahan kimia tertentu. Next. Untuk gejala klinisnya biasanya disertai gatal. Kemudian dia pada kulit ada beberapa ciri khas untuk lichen planus. Jadi pertama bentukan papul diameter kurang lebih 1-4 mili. Kemudian permukaannya rata, kering, berkilat, poligonal, keunguan, dan sedikit squama dengan chemistry-nya positif. Bila terjadi penyembuhan akan timbul hiperpigmentasi. Kemudian banyak pada area ekstremitas bawah dengan fenomena yang positif dan sifatnya simetris. Pada kuku pun bisa terjadi kelainan seperti pterygium, onycholosis proximal, dan adanya lekukan longitudinal. Next. Untuk gejala klinis pada area mukosa, banyak terutama pada area oral, itu bentuknya bisa ulceratif, kemudian pada area pipi bagian dalam bentuk retikulit, kemudian ada atropik. Bisa juga area genitalia, biasanya pada glans penis, labia, anus, itu terdapat bentukan paku, kemudian paku polimorfik, kemudian di vulvovaginal juga terdapat erosi atau ulceratif. Ada juga beberapa varian seperti linear, anular, folikular, hipertropik, ulceratif, bulusa, maupun atropik. Next. Untuk diagnosisnya biasanya secara klinis. Untuk diagnosis bandingnya sama seperti yang lain-lain. Jadi ada psoriasis vulgaris, bisa juga candidiasis, ada lues 2 atau sifilis stadium 2, kemudian ada pityriasis rosea. Next. Nah, penata laksanaannya untuk lesi yang terbatas biasanya bisa kita berikan topical steroid, mungkin yang super poten tidak apa-apa, atau bisa juga kita berikan injeksi intralesi. Untuk lesi yang tersebar, kita berikan sistemik yang steroid, atau dengan kuva, atau mungkin dengan retinoid. Untuk yang lesi oral, biasanya kita berikan steroid in ora base atau injeksi intralesi. Next. Nah, untuk lichen planus juga terdapat pada histopatologi, dapat dilakukan histopatologi. Pada fase awal biasanya terdapat dermatitis pada taut dermoepidermal, kemudian selanjutnya terjadi hiperplasia epidermis atau pola sulfur, jadi seperti gergaji. Kemudian ada otokeratosis, ada hipergranulosis, pada lapisan basal tampak keratinosit nekrolitik, kemudian pada dermis tampak gambaran sifat badis yang positif. Oke, next. Ini beberapa gambaran yang tampak, jadi ada bentukan patch erythematus, kemudian bisa juga ada bentukan tampilan adanya papul-papul maupun squama yang tipis ya. Oke, next. Nah, ini juga gambaran papul-papul, sifatnya poligonal, meskipun ada eritem juga ya, papulnya eritem, multiple, dan ada poligonal. Oke, next.
Nah, ini juga gambarannya ada papul, peninggian, poligonal juga. Oke, itu varian dari lichen planus juga. Ya, yes. Ini yang di area oral, jadi di rongga mulut tadi juga bisa terjadi lichen planus di area mukosa. Next. Ini juga tampilan di area mukosa juga, jadi pada lidah juga bisa terjadi lichen planus. Oke, next. Nah, yang berikutnya adalah erythroderma. Erythroderma ini merupakan komplikasi dari seperti psoriasis, vulgaris, dermatitis seborrheic apabila dia sudah terjadi pada 90% luas tubuh itu menjadi erythroderma. Jadi kelainan kulit ditandai adanya eritema di hampir seluruh tubuh serta disertai squama. Untuk sinonimnya dermatitis exfoliativa. Next. Untuk etiologi dan klasifikasi, pertama bisa akibat alergi obat secara sistemik. Kemudian yang kedua, akibat perluasan penyakit kulit sebelumnya, seperti psoriasis vulgaris, pemphigus foliaceus, bisa karena dermatitis atopi, bisa karena pityriasis rubra pilaris, bisa juga karena lichen planus. Kemudian yang ketiga, akibat penyakit sistemik termasuk keganasan, kemudian tidak diketahui penyebabnya sekitar 5-10%. Oke, untuk patofisiologinya, eritema berarti terjadi pelebaran pembuluh darah yang menyebabkan aliran darah ke kulit meningkat, sehingga kehilangan panasnya bertambah. Akibatnya penderita bisa mengalami kedinginan dan juga menggigil, kemudian bisa terjadi hipotermi akibat peningkatan perfusi kulit, kemudian bisa terjadi dehidrasi akibat penguapan cairan yang meningkat. Yang berikutnya pengaturan suhu terganggu. Jadi kehilangan squama juga bisa menyebabkan kehilangan protein atau hipoproteinemia dan edema. Yang erythroderma kronis itu menyebabkan KO keadaan umum penderita menjadi memburuk. Next. Untuk gejala klinis akibat alergi obat secara sistemik, kita melakukan anamnesis apakah ada riwayat minum obat-obat tertentu atau mungkin jamu. Biasanya alergi timbul secara akut kurang lebih selama 10 hari. Bentukannya berupa makula eritema atau eritema universal tanpa squama. Nah, setelah sembuh baru muncul squama. Kemudian yang kedua bisa karena perluasan penyakit kulit seperti psoriasis karena penyakitnya sendiri atau pengobatan yang terlalu kuat. Biasanya eritemanya tidak merata atau eritema yang meninggi pada area predileksi psoriasis. Next. Kemudian kalau dermatitis seborrheic pada bayi atau Leiner disease, sinonimnya erythroderma desquamativa, etiologi memang belum diketahui dengan pasti, diakibatkan dermatitis seborrheic yang meluas, usianya banyak pada usia 4-20 minggu. Eritemanya universal disertai squama kasar. Kemudian yang berikutnya adalah penyakit sistemik termasuk keganasan. Itu bila tidak termasuk golongan 1 atau 1 dan 2, maka dipikirkan adanya kelainan penyakit lain ya dan infeksi vokal termasuk Sézary syndrome. Next. Untuk Sézary syndrome ini digolongkan dalam CTCL atau cutaneous T-cell lymphoma, banyak pada orang dewasa, pria biasanya usia 64 tahun, dan wanita 53 tahun. Dengan ciri khas biasanya eritema merah membara universal dengan squama dan sangat gatal, terjadi infiltrasi pada kulit dan terjadi edema,
Pada sepertiga penderita juga ditemukan adanya splenomegali, lymphadenopati, superficial, alopecia, hiperpigmentasi, hiperkeratosis palmaris dan plantaris, serta kuku distrofi. Untuk laboratorium bisa dilakukan pemeriksaan juga, biasanya ditemukan adanya limfosit atipik disebut sel sesari pada darah, kelenjar getah bening, dan kulit. Nah, untuk sindroma sesari, kalau selnya ditemukan 1000 per mililiter kubik atau lebih. Kalau presesari, sel sesarinya di bawah 1000. Okay, next. Untuk terapi pada golongan 1 dan 2, biasanya bisa kita berikan kortikosteroid, misalnya prednison 5 mg. Dosis bisa sekitar 4 kali 15 ml tapering off. Kemudian bisa juga pemberian terapi lain seperti etretinat atau derivat vitamin A. Untuk erythrodermi, karena psoriasis, bisa dipertimbangkan pemberian obat ini. Untuk lainer bisa juga diberikan prednison 3 kali 1 sampai 2 ml per hari. Kemudian untuk Sézary syndrome bisa diberikan prednison 30 ml per hari dan sitostatika karena dia juga karena keganasan seperti klorambucil dosis 2 sampai 6 ml per hari. Kemudian diberikan diet tinggi protein dan topikal kita bisa berikan golongan emolian lanulin 10%. Next. Untuk prognosisnya golongan 1 baik. Kemudian erythrodermi yang belum diketahui penyebab cenderung kortikosteroid dependent. Untuk prognosis sindrom Sézary sendiri lebih buruk karena biasanya pria meninggal setelah 5 tahun dan wanita meninggal setelah 10 tahun akibat infeksi atau penyakit berkembang menjadi mikosis fungoides. Oke, next. Kalau ini gambaran dari psoriasis yang tipe plak, jadi cenderung gambaran plak-plak erythematus, jadi gambaran lesinya lebih besar-besar, dia disertai squama. Oke, next. Kalau ini erythroderma et causa psoriasis vulgaris, biasanya agak sulit terlihat pencetusnya karena biasanya yang terlihat adalah erythemanya yang dominan, jadi hampir seluruh tubuh atau 90% dari luas tubuh dan tidak terlihat khas karena erythemanya lebih dominan, atau mungkin kalau ada squamanya bisa di area-area yang atau lesinya bisa lebih tebal di area-area khas dari psoriasis vulgaris. Oke, next. Kalau ini drug eruption ya. Kalau drug eruption memang tampilannya juga bisa bentuk lesi yang eritem atau morbilliformis karena amitriptyline. Oke, next. Ini juga erythroderma karena alergi obat, jadi tampilannya pun juga bercak merahnya bisa hampir seluruh tubuh. Jadi juga penyebab erythroderma selain perluasan penyakit tadi seperti psoriasis, ya karena alergi obat juga bisa. Kalau yang ini disebabkan ampicillin, antibiotik ya. Oke, next. Kalau ini sih kaitannya dermatitis atopi, tapi dermatitis atopi sendiri juga bisa jadi pencetus erythroderma juga ya. Kalau ini ada kaitannya dengan sumber antigen dari bakteri Staphylococcus aureus. Nah, kalau ini pemphigus ya. Pemphigus ini sebenarnya masuk vesicobolosa sebenarnya ya. Tapi kalau di sini pemphigusnya juga bola-bolanya mudah pecah, kendur, sehingga yang tampak adalah makula eritem sama erosi-erosi. Jadi kulit yang sudah mulai mengelupas juga ya. Oke. Yang berikutnya PAP atau pityriasis rubra pilaris. Definisinya dia kelainan menaun dengan tampilan klinis ada plak erythematus, bersquama juga, bisa juga ditemukan papul keratotik folikuler. Untuk etiologinya, untuk yang herediter biasanya sifatnya autosomal dominan, permulaan pada masa anak. Untuk yang didapat bisa terjadi pada setiap umur,
riwayat keluarga disangkal, dan juga karena kekurangan vitamin A. Next. Untuk gejala klinisnya yang herediter biasanya meluasnya bertahap dan perlahan dan sifatnya menetap. Dan kalau yang didapat biasanya meluas sangat cepat dan bisa terjadi remisi. Next. Eritema dan skuama pada permulaan bisa di wajah dan kulit kepala, kemudian meluas ke seluruh permukaan kulit. Dilanjutkan dengan adanya eritema dan penebalan di telapak tangan dan kaki. Kelainan kulitnya biasanya batas tegas dengan pulau-pulau kulit yang normal. Kuku pun bisa menunjukkan penebalan dengan tidak ditemukan adanya kelainan sistem. Untuk terapi, dia bisa diberikan vitamin A 200.000 unit per hari, juga dengan pengobatan asam retinoat 0,05%, bisa juga dengan corticosteroid topical dengan ditambahkan acidum salicylicum dengan konsentrasi 3-20%. Bisa juga dilakukan tindakan histopatologi, jadi kita temukan adanya gambaran hiperkeratosis, parakeratosis, akantosis, maupun sembuhan sel radang menaun pada dermis atas. Okay, next. Untuk prognosis yang herediter biasanya buruk, tapi kalau untuk yang didapat masih cukup baik. Okay, next. Ini gambaran dari pityriasis rubeolaris, jadi memang ada bentukan papul-papul gitu ya. Oke, next. Oke, ini juga gambaran dari pityriasis rubeolaris juga, ada papul-papul erythematos. Oke, next. Nah, ini juga tampilan papulnya lebih tampak di sini, papul multiple papul erythematos juga. Oke, next. Terima kasih untuk kuliah Erythropapulus squamosdermatosus. Mungkin kita bisa lanjut ke yang vesicobulus ya, Dek. Nah, yang berikutnya kita masuk topik yang kedua. Yang berikutnya adalah penyakit vesicobulusa kronik. Oke, next. Kalau untuk penyakit vesicobulusa ada banyak ya. Yang pertama golongan pemphigus. Pemphigus itu ada beberapa varian seperti pemphigus vulgaris, pemphigus erythematosa, pemphigus foliaceus maupun pemphigus vegetans. Untuk yang kedua ada pemphigoid bullosa, kemudian berikutnya ada dermatitis herpetiformis, kemudian ada chronic bullous disease of childhood, kemudian ada pemphigoid cicatricial, dan ada pemphigoid gestationis. Oke, next. Nah, yang pertama adalah pemphigus. Pemphigus ini kumpulan penyakit kulit autoimun berbula kronik, menyerang kulit dan membrana mukosa yang secara histologi ditandai dengan bula intraepidermal akibat proses akantholisis dan secara imunopatologi ditemukan antibodi terhadap komponen desmosum pada permukaan keratinosit jenis IgG, baik terikat maupun yang bebas dalam sirkulasi darah. Secara garis besar dibagi menjadi pemphigus vulgaris, pemphigus erythematosus, pemphigus erythematus, pemphigus foliaceus, dan pemphigus vegetans. Next. Menurut letak dan celah pemphigus dibagi menjadi dua, yaitu suprabasal dan stratum granulosa. Suprabasal ialah pemphigus vulgaris dan pemphigus vegetans, dan yang stratum granulosum ialah pemphigus erythematus dan pemphigus foliaceus. Nah, yang pertama adalah pemphigus vulgaris. Pemphigus ialah penyakit autoimun karena pada serum penderita ditemukan autoantibodi. Juga bisa disebabkan oleh obat atau drug induced pemphigus, misalnya depenisilamin dan captopril. Dan keadaan umum penderita biasanya buruk. Penyakit dapat dimulai sebagai lesi di kulit kepala yang berambut atau di rongga mulut.
kira-kira pada 60% kasus, berupa erosi yang disertai pembentukan krusta, sehingga sering disalah diagnosis ya sebagai pioderma pada kulit kepala yang berambut atau dermatitis dengan infeksi sekunder. Next. Yang berikutnya bisa ditemukan adanya tanda Nikolsky positif disebabkan oleh adanya akantholisis. Cara mengetahui tanda tersebut ada dua, yaitu dengan menekan dan menggeser kulit di antara dua bula, dan kulit tersebut akan terkelupas, atau dengan menekan bula, maka bula akan meluas karena cairan di dalamnya mengalami tekanan. Jadi kalau vesicle bullous dermatose itu dominan ada vesicle maupun bula. Next. Nah, ini gambaran pemphigus vulgaris. Kalau di area atau di gambar ini memang bulanya sudah pecah ya, karena kalau pemphigus vulgaris sifat bulanya kendur. Jadi biasanya dia mudah pecah. Mungkin ketika datang ke rumah sakit, yang tampak adalah erosinya. Jadi bula-bula pecah. Untuk bula yang masih utuh, cenderung cepat pecah. Okay, next. Untuk penata laksanaan yang medikamentosa, biasanya kita bisa berikan kortikosteroid karena bersifat imunosupresif. Kortikosteroid yang paling banyak digunakan ialah prednison dan dexamethasone. Dosis prednisonnya biasanya bervariasi tergantung pada berat ringannya penyakit, sekitar 60 sampai 150 ml sehari. Ada juga yang menggunakan 3 ml per kilo bagi pemphigus yang berat. Berikutnya yang penata laksanaan juga yang non-medikamentosa. Pastinya karena terdapat luka, maka perawatan luka yang baik menjadi sangat penting karena dapat memicu penyembuhan bula dan erosi. Pasien juga disarankan mengurangi aktivitas agar risiko cedera pada kulit dan lapisan mukosa pada fase aktif penyakit ini dapat berkurang. Aktivitas-aktivitas yang patut dikurangi adalah olahraga, kemudian makan dan minum yang dapat mengiritasi rongga mulut seperti makanan pedas, asam, keras, maupun renyah. Yang berikutnya adalah pemphigus erythematosa. Biasanya keadaan umum penderita baik. Lesinya mula-mula sedikit, kemudian bisa berlangsung berbulan-bulan, sering disertai remisi. Lesi kadang-kadang terdapat di mukosa, kelainan kulitnya berupa bercak-bercak eritema berbatas tegas dengan squama dan krusta di muka menyerupai kupu, sehingga mirip lupus erythematosus dan dermatitis seborrheic. Next. Hubungannya dengan lupus erythematosus juga terlihat pada pemeriksaan imunofluoresensi langsung. Pada tes tersebut didapatkan antibodi interselular dan juga di membrana basalis. Penyakit ini dapat berubah menjadi pemphigus vulgaris atau foliaceus. Untuk penata laksananya pengobatannya dengan kortikosteroid seperti pada pemphigus vulgaris. Hanya dosisnya tidak setinggi seperti pada pengobatan pemphigus vulgaris. Kortikosteroid yang paling banyak digunakan juga golongan prednison dan dexamethasone. Dosis prednisonnya juga bervariasi, jadi bergantung pada berat ringannya penyakit. Dosis patokan prednison sekitar 60 ml sehari. Next. Yang berikutnya adalah pemphigus foliaceus. Pemphigus foliaceus ini juga kumpulan penyakit kulit autoimun berbula kronik dengan karakteristik ada lesi krusta. Gejalanya tidak seberat pemphigus vulgaris, perjalanan penyakitnya kronik, remisi terjadi temporer. Penyakit juga dimulai dengan timbulnya vesikel atau bula, kemudian bisa terdapat squama dan krusta, dan sedikit eksudatif, kemudian memecah dan meninggalkan erosi. Next. Mula-mula dapat mengenai kepala yang berambut, muka dan dada bagian atas sehingga mirip dermatitis seborrheic. Kemudian menjalar simetrik dan mengenai seluruh tubuh setelah beberapa bulan. Yang khas ialah terdapatnya eritema yang menyeluruh disertai banyak squama yang kasar, sedangkan bula yang berdinding kendur hanya sedikit agak berbau dan lesi di mulut jarang terdapat. Next.
Penata laksananya pengobatannya juga dengan kortikosteroid. Kortikosteroid juga yang terbanyak digunakan prednison dan dexamethasone. Dosis prednisonnya pun bervariasi bergantung pada berat ringan penyakit. Dosis patokan prednison 60 mili sehari. Berikutnya adalah pemphigus vegetans. Adalah varian jinak Pemphigus vulgaris dan sangat jarang ditemukan. Terdapat dua tipe, yaitu tipe Newman dan Hallopau atau Pyodermite vegetans. Tipe Newman, tempat predileksinya biasanya di muka, aksila, genitalia eksterna, dan daerah intertrigo lain. Yang khas pada penyakit ini ialah terdapatnya bola-bola kendur menjadi erosi dan kemudian menjadi vegetatif dan proliferatif papilomatosa terutama di daerah intertrigo. Untuk histopatologi, lesi dini sama seperti pada pemphigus vulgaris, kemudian timbul proliferasi papil-papil ke atas, pertumbuhan ke bawah epidermis, dan terdapat abses intraepidermal yang hampir seluruhnya berisi eosinofil. Next. Kalau tipe Hallopau, biasanya lesi primernya adalah pustul-pustul yang bersatu, meluas ke perifer, menjadi vegetatif dan menutupi daerah yang luas di aksila dan perineum. Di dalam mulut, dapat terlihat gambaran khas ialah granulomatosis seperti beludu. Untuk histopatologi, terdapat akantholisis suprabasal, mengandung banyak eosinofil dan terdapat hiperplasi epidermis dengan abses eosinofilik pada lesi yang vegetatif. Pada keadaan lebih lanjut akan tampak papilomatosis dan hiperkeratosis tanpa abses. Penata laksananya pun dapat diberikan pengobatan utama yang adalah kortikosteroid karena bersifat imunosupresif. Kortikosteroid yang paling banyak digunakan juga prednison dan dosis dexamethasone. Dengan dosis prednisonnya bervariasi bergantung pada berat penyakit, yakni sekitar 60 sampai 150 mili per hari. Yang berikutnya kita masuk ke pemphigoid. Pemphigoid bullosa adalah penyakit umum autoimun kronik yang ditandai adanya bula subepidermal pada kulit. Ditandai adanya bula subepidermal yang besar dan berdinding tegang, dan pada pemeriksaan imunopatologi ditemukan C3 atau komponen-komponen ketiga pada epidermal basement membran zone, kemudian IgG sirkulasi dan antibodi IgG yang terikat pada basement membran zone. Next. Untuk epidemiologi pemphigoid bullosa memang lebih sering pada usia lanjut, lebih dari 60 tahun, jarang terjadi pada anak-anak. Etiologinya autoimunitas, tetapi penyebab yang menginduksi produksi autoantibodi pada pemphigoid bullosa masih belum diketahui. Histopatologinya, kelainan yang dini itu terbentuk celah di perbatasan dermal-epidermal. Bulanya terletak di subepidermal. Sel infiltrat yang utama ialah eosinofil. Next. Kemudian dari pemeriksaan imunologi, pada pemeriksaan imunofluoresensi terdapat endapan IgG dan komplemen ketiga tersusun seperti pita di basement membran zone. Untuk BD, penyakit ini dibedakan dengan pemphigus vulgaris dan dermatitis herpetiformis. Pada pemphigus, keadaan umumnya buruk. Kemudian dinding bula kendur, generalisata, letak bulanya intraepidermal, dan terdapat IgG di stratum spinosum. Jadi bedanya dengan pemphigus vulgaris ya. Kemudian kalau untuk prognosis, kematiannya jarang dibandingkan dengan pemphigus vulgaris. Kemudian dapat terjadi remisi spontan. Untuk gambaran klinis ada fase non-bullosa dan fase bullosa. Fase non-bullosa biasanya rasa gatal ringan sampai parah atau dalam hubungannya dengan eksema, papul, dan atau urtikaria. Kemudian ekskoriasi dapat bertahan selama beberapa minggu atau bulan. Untuk fase bullosa sendiri, terdapat perkembangan vesikel dan bula pada kulit normal ataupun eritematosa yang tampak bersama-sama dengan urtikaria dan adanya infiltrat papul dan plak yang kadang-kadang membentuk pola melingkar.
Oke, next. Untuk lesi kulit biasanya ditemukan gambaran eritem, papul, atau tipe lesi urtikaria mungkin mendahului pembentukan bulan. Bulannya sifatnya besar, tegang, oval, atau bulat, mungkin timbul dalam kulit normal atau yang eritem, dan bisa mengandung cairan serus atau hemoragik. Erupsinya bisa bersifat lokal maupun generalisata, biasanya tersebar tapi juga berkelompok dalam pola serpigonosa dan arsifum. Untuk tempat predileksinya bisa di area aksila, paha bagian medial, perut, flexor, lengan bawah maupun tungkai bawah. Next. Nah, ini gambaran dari pemphigoid bullosa. Biasanya ciri khasnya bulannya sifatnya lebih tegang sehingga tidak mudah pecah dan bisa di atas kulit yang eritema. Penata laksanaannya pengobatannya dengan kortikosteroid, dosis prednison 40-60 ml sehari. Jika telah tanpa perbaikan, biasanya dosis akan diturunkan secara bertahap. Sebagian besar kasus dapat disembuhkan dengan kortikosteroid saja. Jika dengan kortikosteroid belum tampak perbaikan, bisa dipertimbangkan pemberian sitostatik yang dapat dikombinasikan dengan kortikosteroid. Cara dan dosis pemberian sitostatik sama seperti pada yang berikutnya adalah dermatitis herpetiformis. Adalah penyakit yang sifatnya menaun dan residu. Ruangnya bersifat polimorfik, terutama berupa vesikel, tersusun berkelompok dan simetrik, serta disertai rasa yang sangat gatal. Untuk epidemiologi, dermatitis herpetiformis biasanya terjadi pada penduduk Eropa Utara. Etiologinya belum diketahui secara pasti, tapi di antara penderita dermatitis herpetiformis sekitar 77-87% memiliki antigen HLA-B8 dan 90% memiliki antigen HLA-DW3. Kemudian untuk prognosisnya, sebagian besar penderita dermatitis herpetiformis itu sifatnya kronis dan residu. Nah, next. Untuk gejala klinisnya biasanya keadaan umum penderita baik, keluhannya sangat gatal, tempat predileksinya biasanya di area punggung, daerah sakrum, bokong, ekstensor, lengan atas, sekitar siku dan lutut. Ruangnya berupa eritema, papulofesikel, dan vesikel atau bulat yang berkelompok dan sistemik. Kelainan yang utama ialah vesikel, oleh karena itu disebut herpetiformis yang berarti seperti herpes zoster, dan vesikel-vesikel tersebut dapat tersusun aksinar atau sirsinar. Dinding vesikel atau bulannya tegak. Ini gambaran yang tampilannya bisa berupa vesikel maupun vesikel papul ya, untuk penyakit ini. Okay, next. Nah, ini yang gambaran A, papulofesikel erythematus dan erosi pada siku. Kemudian yang gambaran B, vesikel dan papul, tapi nampaknya itu sudah pecah. Okay. Penata laksanaannya bisa dengan menggunakan dapsone dengan dosis sekitar 200-300 ml per hari, tapi biasanya dengan dosis yang lebih rendah terlebih dahulu, sekitar 200 ml per hari. Bisa juga dengan sulfapiridin, dosis sekitar 1-4 gram sehari. Dapsone sendiri dosis sekitar 200-300 ml per hari, dicoba dulu dengan dosis yang paling rendah sekitar 200 ml per hari. Jika ada perbaikan akan tampak dalam 3-4 hari. Bila belum ada perbaikan, dosisnya dapat dinaikkan. Efek sampingnya ialah agranulocytosis, anemia hemologik, dan methemoglobinemia. Dengan dosis 100 ml sehari, umumnya tidak ada efek samping. Tapi tetap perlu dilakukan pemeriksaan seperti kadar Hb, jumlah leukosit, hitung jenis sebelum pengobatan maupun 2 minggu sekali. Jika klinis menunjukkan tanda anemia atau cyanosis, bisa dilakukan pemeriksaan laboratorium. Jika terdapat defisiensi dari C6PD, maka merupakan kontraindikasi karena dapat terjadi anemia hemolytik. Bila telah sembuh, dosisnya akan diturunkan perlahan setiap minggu hingga 50 ml sehari, kemudian diperjarah menjadi 2 hari sekali, lalu menjadi seminggu 1 kali.
Yang berikutnya sulfapiridin. Sulfapiridin suka didapat karena memang jarang diproduksi sebab efek toksiknya lebih banyak dibanding preparat sulfa yang lain. Obat tersebut juga kemungkinan menyebabkan terjadi nefrolithiasis karena super larut dalam air. Efek samping hematologik seperti pada Dapsone bisa terjadi tapi lebih ringan. Dan khasiatnya juga kurang dibandingkan Dapsone. Dosisnya antara 1-4 gram sehari. Yang berikutnya adalah CBDC, Chronic Bullous Disease of Childhood. Ini adalah dermatosis autoimun yang biasanya mengenai anak usia kurang dari 5 tahun, ditandai dengan adanya bula dan terdapat deposit IgA linear yang homogen pada epidermal basement membrane. Gejala klinis, penyakit mulai pada usia sebelum sekolah, rata-rata usia 4 tahun. Keadaan umumnya biasanya tidak begitu gatal. Mulai penyakitnya dapat mengalami remisi dan eksaserbasi. Kelainan kulit berupa vesikel atau bula, terutama bula, berdinding tegang di atas kulit yang normal atau eritematosa, cenderung bergerombol dan generalisasi. Lesi tersebut sering tersusun anular, disebut slash ritual configuration. Untuk mukosa dapat dikenali. Umumnya tidak didapati enteropati seperti pada dermatitis herpetitosis. Penata laksanaannya biasanya memberi respon yang cepat dengan sulfonamid, yaitu dengan sulfapiridin. Sulfapiridin A dosisnya 150 ml per kilo berat badan sehari. Dapat pula dengan DDS atau kortikosteroid ataupun kombinasi. Diet bebas gluten seperti pada derma herpeticornis tidak diperlukan. Yang berikutnya adalah pemphigoid cicatricial. Ini adalah dermatosis autoimun bulosa kronik, terutama juga ditandai adanya bula yang menjadi cicatrix, terutama di mukosa mulut dan konjungtiva. Epidemiologi penyakit ini jarang ditemukan. Untuk diagnosis bandingnya pada permulaan perjalanan penyakit, pemphigoid cicatricial dibedakan dengan pemphigoid vulgaris, lichen planus oral, erythema multiforme, Behcet disease, gingivitis desquamativa. Bila terdapat manifestasi seperti kelainan mata, maka diagnosisnya tidak sulit. Pemeriksaan imunofluoresensi dari lesi di mulut dapat menyokong diagnosis. Gejala klinis keadaan umum penderita biasanya baik, berbeda dengan pemphigoid bullosa. Pemphigoid cicatricial jarang mengalami remisi. Kelainan mukosa yang tersering biasanya di area mulut 90%, disusul oleh konjungtiva 66%, dapat juga di mukosa lain seperti hidung, faring, laring, esofagus, dan genital. Permulaan penyakit mengenai mukosa bukal dan gingiva, alat tumula, dan dulu, biasanya juga terkena. Kadang-kadang lidah, uvula, tonsil, dan bibir ikut terserang. Bila sifatnya juga biasanya tegang, lesi biasanya terlihat sebagai bentuk erosi. Lesi di mulut jarang menyambut penderita untuk makan. Simptom okularnya bisa meliputi rasa terbakar, air mata yang berlebih, fotofobi, dan sekret yang menggunakan. Gejala klinis berikutnya, kelainan mata dapat diikuti simulacron dan berakhir dengan kebutaan, disebabkan oleh kekeruan kornea akibat kekeringan, pembentukan jaringan parut oleh pityriasis, atau vaskularisasi epitel kornea. Kemudian mukosa hidung juga dapat terkena dan dapat mengakibatkan obstruksi nasal. Jika faring terkena, dapat terjadi pembentukan jaringan parut dan stenosis farinx. Yang berikutnya adalah pemphigoid gestationis. Ini adalah dermatosis autoimun juga dengan ruang polimorf yang berkelompok dan gatal, timbul pada masa kehamilan dan masa pasca partus. Untuk etiologinya juga autoimun, sering bergabung dengan penyakit autoimun lain, misalnya Graves' disease, vitiligo, alopecia areata.
Untuk epidemiologinya hanya terdapat pada wanita masa subur. Insidennya sekitar 1 kasus per 10.000 kelahiran. Prognosisnya, komplikasi yang timbul pada ibu hanyalah rasa gatal dan infeksi sekunder. Kelahiran mati dan kurang umur akan meningkat. Jika penyakit timbul pada masa akhir kehamilan, maka akan lama sembuh dan seringkali timbul pada kehamilan berikutnya. Gejala klinisnya, gejala prodromal bila ada, biasanya berupa demam, malaise, mual, nyeri kepala, dan rasa panas dingin silih berganti. Beberapa hari sebelum timbul erupsi dapat didahului dengan perasaan yang sangat gatal, seperti terbakar. Biasanya terlihat banyak papula vesikel yang sangat gatal dan berkelompok. Lesinya polimorf, terdiri atas eritem, edema, papul, maupun gula tegang. Bentuk intermediate juga dapat ditemukan, misalnya vesikel yang kecil, plakat mirip vertikal, vesikel berkelompok, erosi, maupun krustal. Tempat predileksi biasanya pada abdomen dan ekstremitas, termasuk telapak tangan dan kaki, dapat pula mengenai seluruh tubuh dan tidak simetri. Selaput lendir jarang terkena. Next. Penata laksanaan, tujuan pengobatan ialah menekan terjadinya bula dan mengurangi gatal yang timbul. Dapat dicapai dengan pemberian prednison sekitar 20-40 ml per hari dalam dosis yang terbagi rata. Takaran ini perlu dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan keadaan penyakitnya meningkat pada waktu melahirkan dan haid dan akan menurun pada saat nifas. Ya. Ini daftar pustaka, oke, next. Sudah selesai kayaknya, Dik. Terima kasih, Dok. Ya. Dari teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Kalau misalnya mau dibaca-baca lagi boleh, nanti mau bertanya secara langsung ke saya via atau mau japri via WA juga boleh ya, Dek ya. Mungkin lewat adik nggak apa-apa juga. Soalnya materinya cukup banyak ya, 2 topik sekali. Nanti dibaca-baca lagi deh, karena kalau erythropapular